Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Suto Sinting alias Pendekar Mabuk mendapat informasi dia Sariningrum dari seseorang yang menyebutkan dirinya Dewa Racun. Siapakah Dewa Racun itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Apa hubunganmu dengan Peramal Pikun? Tanya Pendekar Mabuk mengawali langkahnya mendaki tanggul sungai yang tinggi itu. Hanya sebagai tetangga. Bukan. Hanya sebagai teman biasa. Teman baik. Dulu dia pernah tolong aku dan aku pun pernah selamatkan nyawanya dari bahaya racun. Sejak itu, kami mengikat tali persahabatan yang cukup baik. Pendekar Mabuk menggumam sambil manggut-manggut. Terbayang lagi dalam benak Suto Sinting wajah seorang perempuan yang pertama kali hadir di alam semedinya itu. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Pusaka Tuak Setan. Wajah cantik yang muncul di alam semedinya itu membuat Suto mencucurkan air mata berdarah. Cucuran air mata berdarah itu tidak disadari olehnya, namun dipahami oleh gurunya si Gila Tuak. Sejak itu, wajah yang mengaku bernama Dia Sariningrum itu sering hadir di alam mimpi Pendekar Mabuk dan membuat Pendekar Mabuk sering dicengkam rindu. Itulah sebabnya Suto tak bisa menerima cinta Betari Ayu, karena ia sudah terlanjur jatuh cinta pada saut wajah milik Dia Sariningrum. Sayang sekali si Gila Tuak juga tidak menjelaskan siapa perempuan itu dan di mana letak persinggahannya. Si Gila Tuak hanya mengatakan bahwa wajah yang hadir di alam semedinya Suto Sinting itu adalah calon jodoh Suto. Itulah sebabnya Pendekar Mabuk memburu seraut wajah cantik bernama Dia Sariningrum dengan 1000 godaan yang datang dari perempuan-perempuan cantik lainnya. Perempuan-perempuan itu terang-terangan jatuh cinta kepada Suto sampai siap korbankan nyawa, tapi Suto tetap tak bisa menerima cinta dari perempuan. Sikap Suto Sinting yang menutup diri terhadap cinta perempuan lain itulah yang membuat mereka jadi kecewa. Yang dulunya cinta kepada Suto sekarang berubah menjadi benci. Tetapi Pendekar Mabuk tidak mengetahui adanya perubahan sikap mereka. Suto Sinting tidak tahu bahwa jiwanya sedang dalam ancaman 3 perempuan patah hati, yaitu Peri Malam, Selendang Kubu, dan Perawan Sesat. 1 dari 3 perempuan patah hati itu sengaja menghadang langkah Suto. Sebuah pukulan tenaga dalam dilancarkan dari jarak jauh. Pukulan itu hanya sebagai pengganggu langkah saja, tidak bermaksud menghabisi nyawa Pendekar Mabuk saat itu juga. Pukulan tersebut segera dihadang dengan kelebatan tubuh kerdil Dewa Racun yang melompat cepat di depan Suto. Lalu dengan sentakan tangan kirinya, Dewa Racun menghantam kilatan cahaya hijau yang menuju ke arah Suto. Kedua tenaga dalam itu beradu di udara. Meledaklah benturan tenaga dalam tersebut, membuat Dewa Racun terpental ke belakang membentur Suto, membuat keduanya berjumpalitan di tanah. Apa-apaan kau ini Dewa Racun? Sentak Pendekar Mabuk sedikit dongkol karena matanya hampir tercolok busur di tangan Dewa Racun. Ada yang ingin menghantammu dari tempat jauh. Aku tahu, tapi aku bisa atasi sendiri. Tak perlu kau yang menghalangi pukulan itu. Aku cuma mau selamatkan kambing, sentak Suto. Kamu
Dewa Racun ganti membentak. Keduanya segera tegak berdiri karena dari atas pohon meluncur sesosok tubuh berambut acak-acakan. Siapa lagi dia kalau bukan perawan sesat yang bertampang liar dan beringas itu? Dewa Racun segera berkata kepada pendekar mabuk, Ada perempuan cantengan, sergas Suto Sinting menebak. Iya, jawab Dewa Racun. Perempuan cantik yang mungkin berpenyakit cantengan menghadang langkah kita. Apa maksudnya? Aku tidak tahu. Sumpah, aku tidak tahu. Siapa yang menuduhmu tahu maksudnya? Tak perlu pakai sumpah segala. Sentak Suto agak dongkol dengan sikap gagapnya Dewa Racun. Kemudian pendekar mabuk maju setindak dan berkata pada perawan sesat, Apa maksudmu menghadang langkah aku, perawan sesat? Dengan mata tajam bersikap permusuhan, perawan sesat menjawab, Aku hanya ingatkan kamu, 2 hari lagi purnama tiba. Apa maksudmu dengan purnama tiba? Kau punya janji pertarungan dengan manusia Sontoro yang bernama Dirgo Mukti itu. Apakah kau masih ingat dengan pertarungan yang akan terjadi di Bukit Jagal itu? Pendekar mabuk tertawa berkesan meremehkan. Oh ya, sekarang aku ingat. Hampir saja aku lupa kalau aku mendapat tantangan dari Dirgo Mukti. Tapi sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Masalahnya tidak penting dipertarungkan. Buat Dirgo Mukti, kau punya urusan dengannya yang amat penting. Menentukan siapa yang berhak menerima cinta peri malam. Itu adalah masalah yang sangat penting buat Dirgo Mukti. Sekali lagi Suto lontarkan tawa meremehkan. Bilang pada Dirgo, suruh dia ambil perempuan itu. Aku tak akan mempertahankannya. Kau takut menghadapi tantangan itu rupanya. Iya, aku memang takut. Takut membunuhnya. Kasihan dia kalau harus mati sia-sia di tanganku. Kasihan tanganku kalau harus membunuh orang yang tidak punya masalah penting denganku. Hadapilah dia kalau kau memang murid Sinting si gila tuak. Aku hanya mengingatkan saat pertarungan itu, Suto. Aku tidak akan hadir. Harus hadir. Jangan kecewakan musuhmu, Suto. Jangan jatuhkan martabat gurumu yang kesohor sebagai orang sakti di papan teratas. Pujuk perawan sesat. Pertarungan itu tidak penting, perawan sesat. Aku tidak mau terlibat urusan yang sangat sepele. Kalau begitu, lepaskan gelar kependekaranmu, biar Dirgo Mukti yang menyandangnya. Suto hanya tersenyum heran sambil geleng-gelengkan kepala. Ia ucapkan kata pelan tapi penuh tatap pesona yang membuat hati perawan sesat berdebar keras. Mengapa kau harus mendesakku bertarung melawan Dirgo Mukti? Apakah kau punya dendam dengan Dirgo Mukti dan ingin meminjam tanganku untuk membunuhnya? Apakah kau tak mampu membunuh Dirgo Mukti sendiri? Jangan picik otakmu, Suto Sinting. Ini bukan soal dendam. Ini soal harga diri. Antara harga dirimu dengan harga diri Dirgo Mukti. Tidak, aku tetap tidak mau hadir dalam pertarungan nanti. Kau kalah. Biarlah dianggap kalah, tapi aku punya kemenangan sendiri di balik kekalahan itu, kata pendekar mabuk dengan tetap tenang. Kau harus menghadapinya, Suto, bentak perawan sesat yang merasa jengkel karena bujukannya tidak berhasil. Karenanya, Dewa Racun ikut angkat bicara. Ia berkata kepada perawan sesat sambil bertolak pinggang. Aku yang akan mewakili Suto. Aku yang akan menghadapi Dirgo Mukti itu. Perawan sesat mencibir sinis. Ia sengaja tidak kasih tanggapan terhadap orang-orang kerdil itu. Ia segera pergi setelah berkata, Jangan kecewakan orang-orang yang mencintai dan mengagumi kehebatanmu, Suto. Kami ingin menyaksikan kehebatan orang yang kami puji-puji itu. Lalu, ia melesat pergi dengan ilmu siluman. Sungguh tak habis pikir pendekar mabuk terhadap kemunculan perawan sesat. Mengapa perempuan itu begitu besar harapannya agar Suto melaksanakan pertarungan dengan Dirgo Mukti di Bukit Jagal. Pasti perempuan itu mempunyai satu alasan dan tujuan lain yang tersembunyi. Gerangan apa yang membuat perawan sesat bertindak seperti itu?
Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.